Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya bawakan dari treat horornya podcast obrolan horor. Jadi ini adalah sebuah treat pendek yang menceritakan sebuah kos-kosan lagi ya. Tapi kalau tadi saya baca itu cukup menyeramkan juga. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Halo, perkenalkan, nama saya Rio. Saya ingin menceritakan sebuah kejadian yang dialami oleh teman kuliah saya. Beliau bernama Tabah. Cerita tersebut tentang sebuah kos-kosan. Cerita berawal di sekitar tahun 2019. Pada saat itu Tabah adalah lulusan SMK yang mendaftar dan sudah diterima di salah satu universitas di Yogyakarta. Tabah sendiri berasal dari Wonogiri, di mana Wonogiri dan Jogja berjarak lumayan jauh, sekitar 3 jam jika naik motor. Sehingga membuat Tabah harus mencari kos-kosan di Jogja agar lebih dekat dengan kampus. Singkat cerita, dalam pencarian kos Tabah dibantu oleh salah satu rekan dari ibunya Tabah yang menawarkan sebuah kos-kosan dekat kampus. Sudah dapat kos-kosan belum? Ini temennya ibu punya kenalan yang ada kos-kosan dekat kampusmu. Didelok dulu aja," kata ibu Tabah. "Iya bu, besok tak ke Jogja, lihat kosannya sekalian," kata Tabah. Kebetulan Tabah mempunyai teman rumah di Wonogiri yang kebetulan mahasiswa baru di Jogja dan kuliah di kampus yang sama dengan Tabah. Lalu Tabah pun menawarkan untuk cari kos-kosan bersama di area kampus. Temannya ini bernama Ardi. Keesokan harinya Tabah dan Ardi ke Jogja untuk melihat-lihat kos-kosan yang ditawarkan oleh ibunya Tabah tadi. Setelah sampai di area kos-kosan, Tabah dan Ardi menemui ibu kos untuk melihat-lihat area kosan yang akan jadi tempat tinggal Tabah dan Ardi nanti selama kuliah di Jogja. Kosan ini terletak pas di belakang kampus, berlantai 3 tingkat. Di masing-masing lantai mempunyai 4-5 kamar. Dan posisi kamar kos sepi, tidak ada satupun mahasiswa atau penghuni kos. Tabah dan Ardi adalah satu-satunya penghuni kos nantinya. Awalnya Tabah dan Ardi bertanya-tanya, kok bisa ya kos-kosan dekat dengan kampus tapi kok nggak laku? Padahal pada saat itu harga yang ditawarkan untuk 1 bulan adalah 250.000 free, tanpa bayar listrik, air, bahkan sudah disediakan kasur di kamar. Harga yang sangat murah untuk sebuah kos-kosan di Yogyakarta. Pada saat itu ibu kos menawarkan untuk kami ambil per 6 bulan dan akan diberikan diskon. Tabah dan Ardi sepakat dan deal untuk mengambil 6 bulan dan langsung dibayar cash oleh Tabah dan Ardi. Setelah deal, Tabah dan Ardi kembali pulang ke Wonogiri untuk menyiapkan keperluan ospek kampus yang akan diadakan 2 minggu setelah mereka mendapatkan kos kemarin. Singkat cerita, Tabah dan Ardi kembali berangkat ke Jogja untuk persiapan H-3 menuju ospek kampus di Jogja. Hari pertama tinggal di kos itu, posisi kos Tabah dan Ardi ada di lantai 1 dengan jumlah total 4 kamar.
Satu kamar ditempati oleh salah satu anak dari ibu kos yang kebetulan terkadang tinggal di kosan. Satu kamar kosong yang dijadikan sebagai gudang. Dua kamar ditempati Taba dan Ardi, di mana mereka bersebelahan. Di lantai satu ini juga terdapat dua kamar mandi dan satu sumur yang berada jadi satu dengan dapur. Gambaran kos ini berbentuk dua kamar yang saling berhadapan dengan jalan lorong yang menuju ke kamar mandi dan juga dapur yang terdapat sumur tadi. Jadi, posisi kamar mandi, dapur, dan sumur ada di satu ruangan. Saat hari mulai malam sekitar pukul 22.00, Tabah ingin ke kamar mandi. Di mana saat Tabah akan ke kamar mandi, dia akan melewati sebuah kamar kosong yang tadi dijadikan gudang dengan posisi lampu mati dan pintunya terbuka, sehingga gelapnya ruangan itu terlihat saat melintas. Tabah melihat ada sekelebat bayangan putih lewat di kamar itu. Tapi Tabah cuek dan bergegas melanjutkan jalannya ke kamar mandi. Gangguan yang pertama dialami Tabah ini hanya dijadikan halusinasi saja oleh Tabah dan tidak terlalu dipermasalahkan. Keesokan harinya, Tabah dan Ardi pada siang hari keluar dari kos dan berencana keliling Jogja sambil mengenali Jogja selayaknya mahasiswa baru di sana. Ketika selesai keliling Jogja dan pulang sekitar maghrib, posisi lampu kos mati lampu tepat di kamarnya Tabah. Saat itu Tabah langsung ke warung dan mencari bola lampu untuk diganti. Dan lampu kamar Tabah pun kembali menyala. Malam itu Tabah tidak bisa tidur. Padahal posisi lelah sehabis keliling Jogja. Tabah yang lagi main HP tiba-tiba dikagetkan karena gordennya terbang-terbang sendiri, seolah-olah tertiup oleh angin. Padahal kamar tersebut tidak ada ventilasi, hanya jendela kaca yang berada di dalam sebuah ruangan. Dan pada saat itu Tabah belum menggunakan kipas angin. Di sini Tabah sudah agak merinding melihat gordennya yang terbang sendiri, seolah-olah tertiup angin, padahal tidak ada angin. Keesokan harinya, Tabah dan Ardi kembali keluar sore untuk mencari makan. Sepulang habis mencari makan, lagi-lagi Tabah mendapati lampu kamarnya putus kembali hingga mati. Tabah pun berbicara kepada Adi. "Lualah, mati lagi. Padahal kemarin udah tak belikan yang mahal loh." Tabah pun kembali mencari lampu untuk mengganti lampu yang putus itu. Keesokan harinya, Tabah dan Ardi harus mengikuti ospek kampus yang diadakan dari subuh jam 5 pagi. Tabah dan Ardi mengikuti bermacam acara yang diadakan kampus sampai pulang sekitar jam 6 sore. Sepulang dari kampus, lagi-lagi Tabah mendapati lampu kamarnya putus kembali. "Waduh, aneh iki," ucap Tabah. Dan kembali Tabah pun keluar mencari bola lampu. Setelah mengganti lampu, Tabah pun langsung tertidur karena lelah setelah ospek seharian di kampus tadi. Tengah malam, Tabah terbangun dan tidak bisa tidur kembali. Tabah pun bermain HP. Ketika Tabah bermain HP, Tabah kaget karena posisi gagang pintu Tabah bergerak seolah mau dibuka dari luar. Gerakan gagang pintu itu sangat cepat. Ceklek, ceklek, ceklek. Tabah pun langsung refleks bangun dari tempat tidur dan
membuka pintu. Namun ternyata tidak ada satu orang pun di luar kamar. Itu kejadian sekitar tengah malam jam 2. FYI, Ardi adalah orang yang tidak bisa tidur malam, di mana Ardi sudah sangat biasa. Jam 22 itu sudah sangat maksimal dia bisa menahan kantuk. Jadi Tabah sangat yakin tidak mungkin Ardi masih terbangun jam segini. Tabah pun langsung segera menutup kembali pintu kamarnya. Keesokan harinya Tabah mencoba mengkonfirmasi bahwa Ardi tidak mengganggunya semalam. "Kamu tadi malam buka kamarku ya?" Ardi pun menjawab, "Hah? Jam berapa? Wong aku aja jam 9 sudah tidur." Mendengar pernyataan Ardi, Tabah merinding. Namun kejadian malam itu tidak Tabah ceritakan ke Ardi, karena Tabah tahu Ardi adalah orang yang sangat penakut. Jadi Tabah mencoba diam atas kejadian tersebut. 2 sampai 3 hari mereka pun mengikuti ospek yang diadakan di kampus. Kejadian lampu putus masih Tabah rasakan hingga 6 hari berturut-turut, sampai Tabah lelah dan memanggil ibu kos untuk dicek. Saat ibu kos mengecek pun dia tidak melakukan apa-apa, seolah-olah hanya melihat-lihat saja. Tapi anehnya, setelah ibu kos datang dan bola lampu diganti, lampu tersebut tidak pernah putus kembali. Ospek kampus pun berakhir. Mahasiswa baru diberi libur sekitar 1 bulan sebelum benar-benar memulai perkuliahan sesungguhnya. Tabah dan Ardi pun libur 1 bulan dan memutuskan untuk pulang saja ke kampung halaman Wonogiri. 1 bulan berlalu, Tabah dan Ardi harus kembali ke Jogja dan memulai perkuliahan pertama sebagai mahasiswa baru. Tidak ada yang aneh ketika mereka awal sampai ke kos. Yang aneh hanya kenapa tidak ada penambahan orang satupun yang menempati kos itu. Padahal dari segi kos pada saat itu adalah tempat yang strategis, dekat dengan kampus dan momennya juga tepat pada ajaran baru perkuliahan. Tetapi tidak ada satu orang pun yang tertarik untuk tinggal di kosan itu. Masih hanya kami berdua di kosan 3 tingkat itu. Perkuliahan pun dimulai hari pertama. Berangkat pagi, pulang sore hari. Malam harinya Tabah pun kembali tidak bisa tidur. Dia sedang asyik bermain game. Tabah pun kembali dikagetkan dengan gagang pintu yang kembali mencoba dibuka dari luar bebarengan dengan gorden yang terbang dengan sendirinya. Untuk kali ini Tabah tidak berani membuka pintu karena posisi jam 1 malam dan tidak mungkin Ardi yang mencoba masuk. Kejadian ini sudah sangat sering Tabah rasakan, sampai terbiasa dan tidak menceritakan hal ini ke Ardi untuk menjaga agar Ardi tidak takut. Hari demi hari berlalu. Pada suatu malam Tabah sedang bermain game. Tabah mendengar ada sebuah aktivitas di dapur. Dan pada saat itu Tabah memberanikan diri untuk melihat ke dapur. Tapi ternyata kosong. Tidak ada siapapun di sana. Tabah pun kembali ke kamar dan menutup pintu kamarnya. Baru beberapa menit setelah Tabah menutup pintu kamar, Tabah mendengar ada suara dari luar kamar, seperti suara gamelan lengkap dengan sinden yang bernyanyi. Lama-kelamaan suara itu semakin kencang dan mengganggu. Tabah yang takut memilih untuk mengambil headset lalu mendengarkan musik. Keesokan harinya Tabah libur karena dosen yang mengajar tidak masuk. Sementara Ardi ya tetap masuk. Posisinya Tabah sendirian di kosan. Sekitar jam 11 siang Tabah ingin ke kamar mandi karena kebetulan
Hari itu hari Jumat. Dia ingin mandi. Tabah membuka pintu kamar mandi. Tapi saat membuka pintu kamar mandi, Tabah kaget karena Tabah melihat sosok perempuan yang tergantung di atas sumur. Bajunya putih, rambutnya panjang menutupi wajahnya, dan dengan tali terikat di lehernya. Tabah pun histeris lari ke kamar dan mengambil barang-barang, lalu ke masjid. Tabah benar-benar terbayang-bayang sosok perempuan tersebut dan belum berani pulang ke kosan. Sementara Ardi pulang kampus sore. Setelah pulang Jumatan, Tabah pun memutuskan untuk nongkrong di warteg sambil makan siang dan mencoba melupakan kejadian menyeramkan itu. Ardi pun pulang dari kampus dan mengabari Tabah. Lalu disusul Tabah pun pulang ke kos. Sesampainya di kosan, Tabah tidak bercerita ke Ardi mengenai apa yang ia lihat tadi. Beberapa hari berlalu setelah kejadian yang Tabah alami. Sisanya Tabah hanya merasakan seperti mendengar suara-suara dan gangguan kecil yang sudah biasa dia alami. Suatu sore Ardi datang ke kamar Tabah dengan absurdnya. "Woi, kamu ngapain? Kerjamu tidur aja." "Ya, gak jelas cuk." "Ya wes, tak ke kamar mandi dulu ya, aku kencing dulu." "Terus ngapain ngomong gitu? Ya udah cabut." Setelah itu Ardi pun ke kamar mandi. Suara keran dihidupkan dan terdengar oleh Tabah. Lalu saat keran air dimatikan pun terdengar lagi oleh Tabah. Baru 2 menitan suara keran mati, Tabah mendengar suara "Jancuk!" Geruduk-geruduk-geruduk. Ardi lari ke kamar Tabah dan menutup pintu kamar Tabah dengan membantingnya. "Weh, opo sih?" kata Tabah kaget. Ardi langsung mojok di kasur dengan posisi telungkup dan bicara, "Hi, ada anak perempuan kegantung di dapur. Itu sopo, cuk?" Ucap Ardi dengan nada ketakutan, hampir menangis. Mendengar hal itu, Tabah pun teringat sosok perempuan yang dia lihat kemarin dan terdiam. "Pokoknya, ayo pindah kosan, cuk, ayo. Sesuk aku mulai bolos kuliah sik," ucap Ardi. Tabah pun menjawab, "Ya wis, sesuk kembali aja dulu ke Wonogiri." Keesokan harinya Tabah dan Ardi membuat surat izin kuliah dan pulang ke Wonogiri untuk menenangkan pikiran. Di perjalanan Tabah pun memberitahu tentang gangguan yang ia alami selama tinggal di kosan itu. Dan Ardi pun bersikeras untuk pindah dari kosan itu. Sesampainya di rumah, Tabah berbicara kejadian aneh itu kepada ayahnya. Saat Tabah usai menceritakan semuanya, ayah Tabah bercerita bahwa itu dulunya adalah kosan putri. Dulu ada kejadian seorang putri tergantung di kosan itu, bunuh diri. Semenjak ada kejadian itu, kosan itu menjadi seram. Satu demi satu penghuni kos yang ada pindah sehingga habis. Kosan tersebut terus-terusan kosong dari waktu ke waktu, hingga si ibu kos mengubahnya menjadi kosan putra. Setelah menjadi kosan umum atau kosan putra, sempat berulang kali ada penghuni kos yang datang tinggal. Namun tidak lama dia pindah juga. Cerita kosan ini sangat terkenal di kami teman-temannya Tabah yang kebetulan pernah menginap di kosan itu. Gangguan seperti suara-suara hingga bau bunga sering kami rasakan. Bahkan teman kami yang pernah menginap juga di sana pernah melihat ada gelas dan sendok yang terbang sendiri.
Itulah mengapa kami tidak pernah mau jika diajak kumpul di kosannya Taba dan Ardi. Setelah kejadian itu pun, saat kembali lagi ke Jogja, Taba dan Ardi memutuskan untuk langsung pindah dari kosan itu. Terhitung, Taba dan Ardi hanya mampu bertahan 3 bulan saja di kosan itu. Padahal mereka sudah membayar lunas untuk 6 bulan. Bahkan sampai kami lulus di tahun 2019 akhir, kami masih melihat kosan tersebut sepi penghuni. Sekian. Oke, itulah akhir cerita dari treat horornya podcast obrolan horor. Jadi kalau terornya cuma itu doang ya, tapi ya cukup menakutkan gitu. Jadi benar-benar nampak ada seorang wanita yang gantung diri di atas sumur. Uh, serem juga. Tapi saya ini ya, agak serem juga sih kosannya. Kenapa di dalam kosan ada sumur gitu ya? Atau mungkin sumurnya di luar, saya nggak tahu juga sih. Kalau kalau dari ceritanya sih sumurnya ada di dalam, tapi nggak tahu juga lah. Oke, mungkin itu saja untuk siang hari ini cerita horornya ya. Semoga kalian semua suka dan bisa menemani hari istirahat kalian. Selamat siang dan selamat beristirahat.